Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Selasa pagi, hari tanggal 13 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena Bapa kita begitu baik. Dia senantiasa setia menjaga, melindungi dan memberkati kita. Hari berganti hari sampai pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, Tuhan Yesus bersama kita. Oleh itu mari kita mau selalu cinta kepada Tuhan. Kita mau selalu berada di dalam firman Tuhan. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan dengan setia. Karena janji Tuhan, nanti kelak Tuhan akan siapkan mahkota. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Yosua pasal yang terakhir. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Sebab hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Tidak yang lain dalam kehidupan kita, hanya Yesus. Kita baca nanti dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 17 sampai 33. Pesan terakhir dari Yosua, di mana nanti Tuhan akan panggil Yosua menghadap Tuhan dan mendapatkan mahkota. Yosua pasal 24 nanti kita baca, karena kitab Yosua terakhir hanya 24 pasal. Dan demikian di kehidupan kita sama. Kita mau setia sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahma akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di sorga, karena berkaitan pesan terakhir Yosua. Yosua pesan terakhir supaya tetap beribadah, mencintai Tuhan. Setelah itu Yosua dipanggil sama Tuhan. Amin. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, mari kita mau setia sampai langkah terakhir. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin. Asal kau tinggal setia, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, amin, haleluya. Upahku besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Oh, asal aku mau tetap setia sampai di ujung jalanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
Kamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan Juru Selamatku. Aku cinta Yesus, aku mau setia dan taat. Haleluya. Bapa, sucikan pagi ini, kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskan pikiran kami, hati kami, mulut kami Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Aku mau ikut Engkau, aku menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan-Mu Bapa, memberitakan Injil, melaksanakan tugas pelayanan sampai Yesus datang. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Selasa pagi hari ini tanggal 13 Agustus 2024. Waktu begitu cepat. Tinggal 4 hari lagi kita sudah memperingati, kita mau berdoa sama-sama saudara. 17 Agustus 79 tahun Indonesia merdeka dari sejak 1945. Termasuk usia saya 68 tahun. Tuhan izinkan saya lahir 17 Agustus tahun 1956. Jadi gampang ingatnya saudara. Tolong bantu di dalam doa juga buat saya sebagai hamba Tuhan, supaya senantiasa saya dapat kekuatan dari Tuhan untuk terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Dan suatu hari kelak akan janji Tuhan tidak akan layu saudara, dapat mahkota. Tidak dapat layu ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Jadi Yosua nanti kita baca saudara ya. Kitab Yosua pasal yang terakhir 24. Dia pesan yang terakhir. Dia sudah melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Dan pesan-pesan terakhir dia supaya tetap dia beribadah kepada Tuhan. Menyuruh bangsa Israel jangan menyimpang, tapi tetap beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya Yosua dipanggil sama Tuhan, mati pada umur 110 tahun. Dan saya yakin setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar, mengakhiri hidupnya, nanti pasti dapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena janji Tuhan juga dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Dahsyat ini janji Tuhan. Makanya saya mau tetap setia sama Tuhan. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Terus saya melaksanakan pekerjaan Tuhan mau dengan benar, ya. Saya mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kapan lagi saudara, Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kapan lagi kalau saudara bukan dari masa sekarang, mumpung Tuhan kasih kehidupan buat kita. Kita dikasih kesehatan, itu anugerah Tuhan, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Ya, tidak boleh terlambat saudara. Kita mau sungguh-sungguh laksanakan semua pekerjaan Tuhan. Seperti saya mau ini lagu, ini ayat yang menjadi favorit saya saudara, menjadi pegangan saya. 2 dalam Timotius pasal 4 ayat yang kelima saudara. Ada 4 hal pesan dari firman Tuhan. Yang pertama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari Bapak Ibu bersama saya, kuasai diri dalam segala hal. Apapun cobaan pergumulan dalam hidup, jangan sampai menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan melanggar firman.
Tapi mari kita menguasai diri dalam segala dengan pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam firman Tuhan. Itu pertama, menguasai diri dalam segala. Yang kedua, sabarlah menderita. Mari saya sabar menderita. Apapun karena kita ikut Yesus menyangkal diri dan pikul salib. Sabar menderita. Yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Makanya saya terus lakukan pemberitaan Injil dimanapun saya berada. Termasuk melalui YouTube ini. Pagi, malam, itu pemberitaan firman Tuhan. Yang keempat, saudara, apa? Dikatakan tunaikanlah tugas pelayanan. Oh, saya betul. Saya menangis membaca ayat ini, memberikan kekuatan, memberikan semangat buat saya. Karena di balik semua pelayanan akan berakhir, nanti Tuhan akan berikan mahkota dari Tuhan Yesus. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yosua pasal 24, puji Tuhan. Dari ayat 17 sampai ayat 33, demikian firman Tuhan. Yosua pasal 24. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan yang moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalu. Amin. Demikian ini juga buat kita, saudara. Selama ini Tuhan sudah tolong perjalanan saya dalam pelayanan dari sejak awal sampai detik ini. Tuhan selalu tolong. Bapak Ibu banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Kata di sini, Tuhan sudah menyertai, melakukan tanda mujizat besar di depan mata kita. Pasti kita mengalami banyak pertolongan Tuhan. Ya, oleh itu mari kita mau tetap setia sama Tuhan, cinta Yesus. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kalau Tuhan sudah banyak menolong setiap pergumulan kita, pasti setiap kita punya masalah-masalah berat. Tapi di tengah-tengah masalah, saya yakin Tuhan banyak pertolongan-pertolongan kepada kita. Mari kita mau sentral kita kepada Yesus. Kita mau setia beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 19, tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidak kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dosamu. Jangan pernah main-main, saudara. Dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Sekali kita ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Jangan pernah menyimpang ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter, lari dari Tuhan. Jangan hancur kita, Tuhan bisa marah. Tapi kita tetap setia karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan yang menciptakan hidup kita. Diberikan sehat, diberikan nafas sampai detik ini. Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak berani. Saya mau setia sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, luar biasa di dalam kehidupan saya. Termasuk dengan kehidupan Bapak Ibu. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah yang melakukan yang baik kepada kamu. Oh, Allah itu jangan main-main, saudara. Habis kita dengan Tuhan kalau kita main-main permainkan Tuhan. Karena Allah punya kedaulatan penuh. Kuasa Tuhan tak terbatas. Biasa, siapa yang bisa lawan Tuhan? Setan, iblis, takut, saudara. Habis dia. Malah kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu, iblis nanti akan dipenjara, saudara. Ya, nanti masuk dalam neraka. Takut kita kepada Tuhan. Mari, ayat 21. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Amin. Mari katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hanya kepada Engkau aku mau beribadah. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kepada Tuhan Yesus aku mengabdi. Pakai hidupku Tuhan menjadi hamba-Mu, menjadi jongosnya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, saya siap menjalani pekerjaan Tuhan. Karena di balik semuanya ada janji Tuhan dapat mahkota dari Tuhan. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condonglah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman yang akan kami dengarkan. Amin. Komitmen dari bangsa ini didikan Yosua. Yosua bilang jangan pernah nyembah kepada Allah asing, dewa-dewa. Ini A kecil, hurufnya kecil. Kalau saya baca Alkitab itu dewa, ya, patung atau yang bukan Tuhan. Di komitmen mereka dikatakan bangsa hanya kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Demikian kepada kita juga sama. Mari kita mau setia sama Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Kepada Tuhan kita mengabdi. Kepada Tuhan Yesus kita mau setia menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sichem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar
dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Coba dia mengambil batu yang besar karena batu adalah Kristus. Ya, jadi komitmen di depan batu artinya di depan Tuhan Yesus, dan dikatakan itu di tempat kudus Tuhan. Ayat 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang ditetapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jadi menyangkal. Jangan menyangkal Allahmu. Amin. Batu adalah Kristus. Ada Kristus Yesus, ada Allah. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dan kita andalkan Tuhan. Mari komitmen kita di depan Kristus, di depan Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Ayat 28, setelah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Inilah terakhir Yosua ayat 28, 29, sekarang 29. Dan sudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Akhirnya manusia akan berakhir, saudara. Ya, tapi berakhirnya itu harus memelihara iman, melakukan pertanian baik, dan mencapai garis akhir seperti Yosua akan mendapatkan mahkota kebenaran. Itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya yakin Yosua mendapat upah. Musa, hamba Tuhan, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara semua, minta sama Tuhan mendapatkan upah besar di surga sesuai dengan pujian ini. Ayat 30, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, pegunungan utara Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi Yosua punya dampak. Karena Yosua, maka komitmen bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan. Demikian mari kita berdampak supaya kita menjadi berkat semua, supaya semuanya mencari Tuhan. Ayat 32, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sihem, di tanah milik yang dibeli Yakob dengan harga 100 kesita dari anak Emor, Bapak Siam, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Ayat 33 yang terakhir, juga Eleazar bin Harun mati dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Amin. Ternyata ada 2 hamba Tuhan yang mati, satu Yosua dan kedua Eleazar. Semuanya akan berakhir mati, saudara ya. Seperti di dalam Ibrani 9 ayat 27. Ya, saya mau baca Ibrani 9:27. Kita takut sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, karena semua akan berakhir. Tuhan berfirman dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, masuk di dalam proses penghakiman. Tapi bagi kita yang di dalam Kristus, tidak ada hukuman. Yang di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh, yang taat kepada firman, hidupnya benar seperti Yosua, hidup berkenan sama Tuhan, masuk di dalam pengadilan. Enggak, saudara. Ya, Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba, tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi Bapak Ibu Saudara bersama saya yang selalu ada di dalam Kristus, artinya menjadi pelaku firman. Bukan di luar Kristus, yang di dalam Kristus, yang di dalam rumah Tuhan, yang menjadi pelaku firman, ada di dalam firman. Kita hidupi firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup taat setia sama Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Tuhan berikan mahkota dan tidak ada penghukuman. Ya, tetapi bagi orang yang tidak setia, dia menyimpang dari firman Tuhan, pasti ada penghakiman. Karena itu firman Tuhan, setiap kita akan dihakimi buat mereka-mereka yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Kalau kami berkenan sama Tuhan, firman Allah berlaku, kita diangkat bersama Tuhan. Kita tidak mendapatkan hukuman, tapi besar upah di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Kita mau setia. Saya mau setia ikut Yesus, setia beritakan Injil, laksanakan tugas pelayanan sampai langkah yang terakhir. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, kita mau setia sampai langkah yang terakhir, karena di balik semuanya itu kita mendapatkan mahkota dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.